Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zulfiana Fajri dengan NIM 1010124300015 dari kelas TT4807. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang sholatnya baik maka perilakunya pun juga baik. Karena puncak tertingginya orang sholatnya benar itu adalah akhlaknya. Dari mana taunya? Yang bersurah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa uqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wal zikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Kalau sholatnya benar itu pasti terbebas dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, kedua apa? Mungkar. Nah, keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Tidak mungkin ada orang sholat kalau sholatnya benar melakukan perbuatan itu. Mungkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati. Sumbernya dua, nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, ya, korupsi, menipu, hoax, curang dalam berbagai macam aspek kehidupan itu masuk mungkar. Karena ketika dikerjakan hatinya mengingkari. Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa sholat hanya bukan sekadar kewajiban, tetapi juga alat untuk memperbaiki akhlak dan perilaku seseorang. Kalau seseorang sholatnya baik, khusyuk, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka otomatis akan berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Tapi mari kita jujur, mengapa masih banyak orang yang rajin sholat, tapi masih suka berbohong, berkata-kata kasar, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama? Jawabannya adalah bisa jadi sholatnya belum benar. Mungkin masih terburu-buru, tidak khusyuk, atau hanya sekedar formalitas semata. Sholat yang baik adalah yang dilakukan dengan hati yang penuh kesadaran dan mengingat Allah. Hadirin sekalian, sholat itu ibarat charger. Kalau kita benar-benar mengisi baterai hati kita dengan sholat, maka setelahnya kita akan kuat menghadapi godaan, kuat menahan amarah, dan lebih sabar dalam hidup. Coba lihat orang-orang yang benar-benar menjaga kualitas sholatnya. Biasanya mereka itu penyabar, tidak sombong, suka membantu, dan jujur. Karena mereka sadar Allah selalu mengawasi mereka. Sudah dilihat 5 kali sehari untuk tunduk merendah di hadapan Allah dan merenungi hidup. Maka dari itu, marilah kita jadikan sholat sebagai alat untuk memperbaiki diri. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikanlah sebagai obat hati dan penuntun akhlak kita. Mulai dari sekarang, mari perbaiki bacaan kita, perbaiki wudhu kita, dan hadirkan hati dalam setiap gerakan sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah perilaku kita pun juga ikut baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga sholat, memperbaiki akhlak, dan menjaga di pribadi yang dicintai Allah dan manusia. Amin ya robbal alamin. Sekian ceramah singkat saya. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sholatnya baik, maka perilakunya juga baik. Pada materi yang pertama yaitu makna sholat. Sholat menjadi sarana untuk membentuk karakter dan kebiasaan baik dalam kehidupan seseorang. Dengan melaksanakan sholat secara teratur, seorang muslim dapat belajar secara disiplin, sabar, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu terdapat surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal zikrullahi akbar.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan terdapat hadis riwayat Baihaqi yang menjelaskan sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Selanjutnya itu, apa itu sholat yang baik? Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, penuh kesadaran, dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sholat memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama yaitu khusyuk dan penuh kesadaran. Yang kedua menyentuh rukun dan syarat sah. Yang ketiga niat yang ikhlas. Yang keempat menghindari perbuatan yang tidak baik. Dari selanjutnya yaitu ciri perilaku dari orang yang sholatnya baik. Orang yang sholatnya baik cenderung memiliki perilaku yang mencerminkan ketaatan pada Allah SWT dan menjauhi perbuatan dosa. Mereka juga cenderung memiliki sifat-sifat baik seperti rendah diri, tidak sombong, selalu berzikir, dan menghindari perbuatan maksiat. Selanjutnya yaitu tips agar sholat berdampak pada perilaku. Yang pertama itu fokus pada Allah. Yang kedua mengaplikasikan prinsip-prinsip sholat. Yang ketiga memperkuat niat dan istiqomah. Yang keempat mengembangkan akhlak. Selanjutnya yaitu tips memperbaiki sholat. Fokuslah pada pengertian makna bacaan sholat, jaga konsentrasi, laksanakan gerakan dengan tertib, jaga kebersihan, dan atur waktu sholat dengan tepat. Sholat tepat waktu dan dengan khusyuk adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas sholat. Yang terakhir adalah perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sekian materi hari dari saya tutup. Yeah, Bobby Valentino.